Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kami, tim Katekese dan Pendalaman Iman Paroki Santo Yosef Negari, mengangkat sebuah tema tentang nasionalisme. Tema ini akan dibawakan oleh Bapak C.H. Mujiono. Semoga dengan tema ini bisa menambah rasa cinta tanah air kita, di mana kita adalah warga negara Indonesia sekaligus warga gereja. Semoga semakin meningkat kecintaan dan peran serta kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Berkah dalam. Anak-anak, kaum muda, ibu bapak, saudara-saudara semua, berkah dalam. Merdeka! Merdeka! Sehat semua? Syukur pada Tuhan. Salamnya istimewa ya. Ya, karena tahun ini, khususnya Agustus ini, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Maka permenungan kita hari ini, saya pilihkan nasionalisme. Sekaligus mengingatkan bahwa kita harus mencintai nusa bangsa, seperti pesan uskup kita yang pertama, Monsinyur Alberto Sugio Pranoto, Pro Ecclesia et Patria, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka marilah kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa Maha Cinta, kami bersyukur atas anugerah negara Indonesia yang telah merdeka 75 tahun. Berkatilah kami, agar kami semakin mencintai negara kami. Kami semakin menjadi warga negara Katolik yang cinta pada gereja, cinta pada negara. 100% Katolik, 100% Indonesia. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan inspirasi dari Sabda Allah. Kita dengarkan Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Pada suatu saat orang Farisi dan Herodian mengajukan pertanyaan untuk menjerat Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengarkan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara,
Baiklah, kita renungkan. Orang Farisi dikenal sebagai orang yang munafik. Sedangkan Herodian itu bolone Herodes. Mereka mengajukan pertanyaan untuk menjerat Yesus. Awas, untuk menjerat Yesus. Tapi Yesus memberikan jawaban sebagai prinsip ajaran. Dia mengatakan begini, saya kutip dari Injil tadi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Prinsip ajaran Yesus ini jelas bahwa setiap orang warga negara harus mencintai negaranya, pemerintahannya. Tetapi juga harus tetap cinta bakti kepada Allah. Cinta kepada negara, cinta bakti kepada Allah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah nasionalisme. Hal ini pun ditegaskan oleh gereja. Konsili Vatikan kedua dengan ensiklik Gaudium et Spes mengajarkan demikian. Hendaklah para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air tanpa pandang fisik, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia yang terhimpun melalui berbagai ikatan antar suku, antar bangsa, antar negara. Khusus bagi kita umat Kristiani, diharapkan oleh Konsili Vatikan kedua, supaya kita bisa menjadi teladan. Hidup kita berkibar untuk mencintai negara, untuk mencintai gereja. Demi kesejahteraan umum. Itu prinsip ajaran gereja yang tidak bisa kita abaikan. Maka baiklah kita merenung bagaimana kita sekarang ini mencintai negara, mencintai gereja. Orang Katolik tidak cukup hanya cinta gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin misa, tetapi harus mencintai negaranya juga. Bagaimana mencintai negara? Bagaimana nasionalisme kita laksanakan? Bisa dengan cara yang macam-macam, tetapi tidak perlu dengan cara yang wah, dengan yang sederhana cukup. Sebagai permenungan, coba kita rasakan selama ini apa yang kita lakukan kalau kita menjadi bagian suatu RT, menjadi warga suatu pedusunan, apa yang kita lakukan? Menjadi warga dari suatu kelurahan, apakah kita siap tampil? Mari kita renungkan. Nasionalisme, mencintai nusa bangsa. Kita orang Katolik khusus mencintai nusa bangsa, juga mencintai gereja. Pro Ecclesia et Patria. Maka saudara-saudara, umat Katolik semua, orang Katolik harus menjadi seperti bendera yang selalu berkibar, menciptakan suasana surga di dunia ini. Seperti penggalan doa Bapa kami kita, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kersa dalem kelampahono wonten ing donya kados ing swarga.
Saudara-saudara, permenungan ini tidak cukup menjadi inspirasi batin, tapi harus menjadi motivasi tindakan. Sekarang secara jujur, apa yang sudah kita lakukan untuk membangun masyarakat? Coba kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Lalu kalau motivasinya untuk cinta pada nusa bangsa, punya niat baru apa untuk terlibat dalam masyarakat? Kita renungkan. Saudara-saudara, marilah niat-niat kita itu kita sampaikan kepada Allah dalam bentuk doa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas sabda putramu yang mengingatkan kami untuk semakin mencintai nusa dan bangsa. Dalam hati kami berkobar untuk semakin mencintai nusa bangsa dengan terlibat dalam pengembangan masyarakat. Maka dalam keheningan kami haturkan niat-niat kami kepadamu. Demikianlah niat kami. Semoga berkat-Mu melimpah pada kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.